Selamat pagi Bu Apoteker Rina Anugrah, S.Farm MSI, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rina Hodijah dengan NIM 23501911178. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kajian kimia medisinal barbiturat dengan berfokus pada fenobarbital. Pembahasan ini meliputi pemilihan reseptor GABA A sebagai target molekular, kemudian struktur kimia senyawa obat, strategi optimasi struktur, serta aktivitas farmakologi dan aspek keamanannya. Nah, yang pertama dibahas itu yaitu adalah latar belakang. Barbiturat digunakan sebagai sedatif dan antikonvulsan karena mampu menekan aktivitas neuron berlebih melalui sistem neurotransmitter GABA di sistem saraf pusat. Nah, pada kondisi kejang terjadi aktivitas neuron yang berlebihan. Barbiturat ini bekerja dengan memperkuat efek neurotransmitter GABA pada reseptor GABA A. Nah, hal ini itu menyebabkan masuknya ion klorida ke dalam neuron sehingga neuron menjadi terhambat dan tidak mudah menghantarkan impuls. Akibatnya, aktivitas neuron berlebih dapat ditekan dan timbul efek sedatif serta antikonvulsan. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu ada target molekuler GABA A. Reseptor GABA A merupakan reseptor ionotropik kanal klorida yang berperan menurunkan eksitabilitas neuron melalui mekanisme hiperpolarisasi, seperti pada gambar. Nah, reseptor GABA A adalah kanal ion klorida. Ketika diaktifkan, ion klorida masuk ke dalam neuron sehingga membran menjadi hiperpolarisasi. Kondisi ini membuat neuron lebih sulit untuk menembakkan impuls sehingga kejang dapat dicegah. Kemudian yang ketiga yaitu fenobarbital sebagai senyawa awal. Di sini ada struktur fenobarbitalnya. Nah, fenobarbital merupakan turunan asam barbiturat dengan substituen fenil dan etil pada posisi C5 yang memberikan aktivitas antikonvulsan stabil. Fenobarbital memiliki chain barbiturat dengan 3 gugus karbonil. Substituen fenil dan etil pada posisi C5 sangat penting karena meningkatkan lipofilisitas dan afinitas terhadap reseptor GABA A. Contohnya seperti yang saya sudah lingkari di atas pada gambar. Oleh karena itu, fenobarbital digunakan sebagai senyawa awal atau lead compound. Kemudian ada optimasi struktur kimia. Optimasi struktur fenobarbital dilakukan melalui modifikasi gugus hidroksil dan substituen aromatik untuk mempengaruhi potensi dan durasi kerja. Di sini ada struktur sebelum optimasi dan struktur setelah optimasi. Di sini terlihat ya perbedaannya, yang sebelumnya itu energinya tinggi, kemudian geometrinya kaku, sudutnya 0 atau 180 derajat. Kemudian dibandingkan dengan yang setelah optimasi, energinya menjadi minimum, geometrinya stabil atau fleksibel dengan sudut diheralnya terdistorsi. Dengan modifikasi gugus tertentu seperti gugus hidroksil atau substituen aromatik, sifat fisikokimia obat dapat diubah. Peningkatan lipofilisitas akan mempercepat penetrasi ke otak, sedangkan perubahan polaritas mempengaruhi durasi kerja obat. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan struktur aktivitas. Substitusi pada posisi C5 cincin barbiturat sangat menentukan aktivitas sedatif dan antikonvulsan seperti pada digambar di atas. Dari studi struktur hubungan kimia diketahui
bahwa posisi C5 adalah kunci aktivitas barbiturat. Substituen aromatik besar meningkatkan aktivitas antikonvulsan, sedangkan variasi rantai alkin mempengaruhi onset dan durasi kerja. Inilah alasan mengapa perubahan kecil struktur bisa memberi efek yang besar. Kemudian yaitu ada aktivitas farmakologi dan keamanannya. Fenobarbital ini bekerja sebagai modulator allosterik positif reseptor GABA A, namun memiliki resiko depresi sistem saraf pusat dan toleransi, seperti gambar di samping ini. Nah, fenobarbital ini tidak menggantikan GABA, tetapi memperpanjang durasi pembukaan kanal klorida. Efeknya itu efektif sebagai antikonvulsan, namun penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan toleransi atau ketergantungan dan depresi sistem saraf pusat. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang dapat saya simpulkan dari presentasi kali ini yaitu fenobarbital merupakan senyawa awal penting dalam pengembangan barbiturat dengan target reseptor GABA A. Namun, optimasi struktur diperlukan untuk meningkatkan keamanan. Kesimpulannya, barbiturat khususnya fenobarbital memiliki peran penting dalam terapi antikonvulsan. Namun, karena risiko efek sampingnya yang tinggi, pengembangan selanjutnya perlu difokuskan pada peningkatan selektivitas dan keamanan obatnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa barbiturat, khususnya fenobarbital, merupakan hasil pengembangan kimia medisinal yang didasarkan pada pemilihan reseptor GABA A sebagai target molekular serta pemahaman hubungan struktur aktivitas. Optimasi struktur berperan penting dalam menentukan aktivitas farmakologi dan aspek keamanannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan. Atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.